Afwan, keputus. Baik, Bapak, kita lanjutkan. Wah, lagi asik-asik jelasin malah putus ini, malah buyar. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pendapat yang nomor 3 ini adalah pendapatnya mu'allif yang mengarang matan warakat yaitu Imam Haromain. Jadi hanya terbatas perkara dhonni saja yang mana itu bisa diketahui dengan cara ijtihad. Wa huwa mukhalifun lil jumhur. Ya, wa huwa mukhalifun lil jumhur fi hadzal ikhtiyar. Maka pendapat Imam Haromain ini kata Syekh As-Satsri menyelisihi jumhur fuqaha. Karena yang namanya perkara fikih itu tidak hanya perkara yang sifatnya dhonni saja, tapi juga perkara yang qat'i, ya, dan itu diantaranya adalah salat, wajibnya puasa dan yang lain. Kemudian makna yang keempat itlaqu lafzil fiqhi 'ala al-qudrah 'ala ma'rifatil ahkam, yaitu digunakan untuk kudrah, kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i dengan berbagai cara, baik caranya itu ijtihad atau tidak dengan ijtihad. Nah, itu yang keempat. Jadi fikih di sini digunakan dalam artian kemampuan, kudrah, kemampuan untuk mengetahui hukum syariat, mengambil hukum syariat dalam nas-nas teks syar'i, baik dengan cara ijtihad ataupun tidak. Wa yutlaqul ijtihad wa yuradu bihi ma'anin mukhtalifah. Dan digunakan ijtihad, lafaz ijtihad, tapi maksudnya wa yuradu bihi ma'anin mukhtalifah. Kan tapi diinginkan padanya makna yang berbeda-beda. Famaratan yuradu bil ijtihad an-nazar fid dalil mutlaqan, maka pertama diartikan ijtihad itu adalah an-nazar fid dalil, telaah pada dalil secara mutlak, baik dalilnya itu qat'i atau dhanni. Maka ulama mengatakan mujtahid ay nazir fid dalil, yaitu orang yang menelaah, yang mampu mentelaah dalil, baik dalilnya itu sifatnya qat'i, ya baik itu sifatnya qat'i atau sifatnya dhanni. Taib. Wa yutlaqu al-ijtihad maratan ukhra, sedangkan makna yang kedua dari ijtihad adalah yuradu bihi faqat an-nazar fil adillah adh-dhanniyah, yaitu nazar, mentelaah fikih, mentelaah dalil dari dalil-dalil yang dhanni saja, sedangkan yang qat'i tidak dimasukkan dalam artian ijtihad. Wa yanbaghi tanabbuh ila anna qad yustakhdam ya mustalah wahid bima'anin mukhtalifah. Maka kita harus tanabbuh. Tanabbuh itu apa ya? Memperhatikan. Ya, kita ketahui bahwasannya istilahat itu bisa dia istilahnya satu tapi digunakan dalam berbagai makna yang berbeda. Maka kita wajib intibah, wajib memperhatikan dengan teliti ya penggunaan inda itlaqihi ketika mengatakannya, au sima'ihi atau mendengarnya. Fata'riful murad, maka kita mengetahui makna dari istilah tersebut. Contoh lafaz nas. Lafaz nas ini mempunyai beberapa arti. Di antara arti nas bisa dikatakan dia itu dalil, teks. Ya. Bisa juga diartikan namanya nas itu adalah sebuah teks yang maknanya tidak multitafsir. Ya, sebuah teks yang maknanya tidak multitafsir. Ya, artinya cuma satu saja dan itu disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian lafaz illah. Illah itu juga mempunyai berbagai macam makna. Di sini dikatakan 4 makna. Ya, ada 4 makna dari kata illah.
Ya, wa yu'raful murad biwasitatin nazar fi siyaqil kalam, dan bisa kita ketahui maksud dari lafaz yang masing-masing tadi itu kita lihat dari konteks perkataan. Ya, maksudnya ini apa? Ya, kita lihat konteks dari lafaz teks tersebut. Maka bisa kita ketahui apakah nas di situ artinya adalah teks saja atau nas di sana artinya adalah sebuah kalimat yang tidak multitafsir. Begitu juga dengan illah dan yang lain. Oke? Kama yanbaghi tanabbuh aidan ila ba'dil usul, ila anna ba'dal usuliyin. Kita harus juga memperhatikan bahwasannya sebagian para ulama usul dan ulama fikih menyebutkan dua pendapat dalam masalah dan mereka hanya membatasi pada dua masalah itu saja. Jadi, misalnya ada sebuah permasalahan. Ulama di sana hanya membatasi pendapat pada dua pendapat saja. Sebenarnya ada pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga. Misalnya tentang hukum apa ini, permasalahannya khilaf ulama. Qaul pertama dan qaul kedua. Padahal kalau mau dicari lagi oleh ulama lain itu bisa ditemukan qaul yang ketiga, dan terkadang justru qaul yang ketiga itulah yang benar. Ya. Qaul ketiga itulah yang benar. Lam yadhkuruhu fala tahsir nafsaka fima dzakaruhu. Yang mana qaul ketiga itu tidak disebutkan, padahal bisa saja pendapat ketiga itulah yang benar. Maka kata Syekh di sini, janganlah kita puas ya dengan dua pendapat itu saja. Kalau kita punya kemampuan, ya misalnya dia sudah menuntut ilmu selama bertahun-tahun, dia sudah punya kemampuan dalam mentelaah dalil pendapat-pendapat ulama, maka coba dia usahakan lagi mencari qaul yang lain selain dua qaul yang telah disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, siapa tahu ketemu qaul yang ketiga selama itu tidak menyelisihi ijma. Taib. Masalah. Mal farqu baina qawaidil usul wa ilmil usul. Apa beda dari kaidah usul dengan ilmu usul? Qawaidul usul juz'un min ilmil usul. Kaidah usul itu adalah bagian dari ilmu usul. Akan tetapi qawaid allati yu'khadhu minhal ahkam, lakin qawaid, akan tetapi qawaid itu yang diambil darinya hukum. Jadi ketika akan mengambil hukum itu dipakai kaidah usul. Amma ilmul usul fayadkhulu fihi ta'rifat. Sedangkan ilmu usul itu masuk ke dalamnya berbagai macam ta'rifat yang mana allati laysat biqawaid, yang mana itu bukan kaidah. Seperti apa arti dari lafaz nas. Ya, maka lafaz apa arti pengertian nas ini adalah bagian dari ilmu usul, tetapi dia bukan kaidah. Jadi kesimpulannya beda qawaid dengan ilmu usul. Kaidah itu adalah bagian dari ilmu usul. Sedangkan usul fikih sendiri lebih umum, ilmu usul fikih sendiri lebih umum, dia mencakup kaidah usuliyah dan mencakup pengertian-pengertian istilah dalam usul fikih sehingga lebih umum. Wa mal murad bi ilmil usul fikih. Nah, di sini kita ketahui dari penjelasan Syekh Ats-Tsatsri, apa sih ilmu usul fikih? Ya. Apa ilmu usul fikih itu? Ilmu usul fikih, al-murad bi ilmi usul fikih, al-qawaid allati yutawassalu biwasitatiha ila ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah mubasyaratan. Jadi, qawaid qawaid usul itu adalah kaidah yang mana kita gunakan kaidah tadi. Dengan perantara kaidah tadi, kita bisa sampai mengetahui kepada sebuah hukum syar'i secara langsung. Ya. Jadi dengan kaidah-kaidah usul, seperti contohnya apa kaidah usul? Yang gampang aja. Al-amr yaqtadi al-wujub, contohnya itu. Yang namanya perintah, itu hukum asal konsekuensinya adalah mengandung wajib. Kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu perintah, fi'il amr. Nah, perintah itu hukum asalnya adalah dia mengandung konsekuensi wajib. Kecuali ada dalil lain yang membuatnya tidak wajib.
Ya, baik itu dalam dalil itu sendiri atau ada dalil lain. Nah, itu contoh kaedah usuliyah. Ya, lawannya amar apa? An-nahi. An-nahi yaqtadi al-fasad misalnya. Yang namanya pengharaman itu mengandung konsekuensi rusaknya suatu perbuatan. Ya, rusaknya suatu perbuatan dan yang semisalnya. Dan contoh lain an-nahi itu mengandung konsekuensi pengharaman. Ya, yaqtadi at-tahrim. Kecuali ada dalil yang memalingkan maknanya, hukumnya dari tahrim menjadi makruh misalnya. Taib itu contoh kaedah usuliyah yang nanti kita akan ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya insyaallah. Wa mal murad bil qawaid? Al qawaid hiya al ahkam al kulliyah allati tantabiqu ala juz'iyatin muta'addidah minal ulum wal funun. Yang namanya kaedah adalah hukum kulliyah yang kulli. Ya, kulli itu general yang mana berlaku diterapkan kepada juz'iyatin muta'addidah. Berbagai macam kasus yang banyak minal ulum wal funun. Dari ilmu dan juga cabang-cabang ilmu. Minal ulum wal funun. Dari berbagai cabang ilmu. Baik. Alhamdulillah. Oke, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Nanti kalau sudah mati kita buka lagi sebentar dan kita mulai setelah itu tanya jawab. Anwa'ul ahkam asy-syar'iyyah. Kita masuk ke hukum syar'i. Nah, ini. Kita setelah tadi membahas panjang lebar tentang apa itu aslun, apa itu far'un, apa itu fikih, apa itu qawaid fiqhiyah, apa itu ilmu usul fikih. Nah, kita masuk ke maudhu, yaitu pembahasan usul fikih itu bahas apa saja. Nah, di antara pembahasan ilmu usul fikih adalah hukum-hukum syariat. Apa itu hukum? Nah, hukum secara bahasa adalah al-man'u. Al-man'u itu larangan. Ya. Secara bahasa artinya larangan. Secara istilah, apa? Ini ada istilah am. Ya, ini Syekh membawakan beberapa arti secara istilah. Hukum secara istilah umum, istilah secara general, ya, secara general, itu itsbatu amrin li akhar au nafihi anhu. Menetapkan sesuatu, menetapkan perkara kepada sesuatu atau menafikannya. Ya, isbatu amrin, menetapkan perkara kepada sesuatu hal atau menafikannya. Mengisbat atau menafikan. Ya, contohnya bagaimana? Biar paham dikasih contoh sama Syekh. Contohnya, fulan tawil. Fulanun tawilun. Si fulan itu tinggi. Ya, orangnya tinggi. Nah, di sini kita mengisbat. Mengisbat, menetapkan si fulan itu orangnya tinggi. Ya, si fulan tinggi. Nah, kata tinggi ini berarti isbat. Kita menetapkan kalau si fulan orangnya tinggi. Contoh lain, fulan shadiq. Fulan itu orang yang jujur. Ya, maka di sini kita menetapkan sebuah sifat kepada si fulan kalau dia adalah orang yang jujur. Di sini kita mengisbat namanya, ya, mengisbat. Contoh yang menegasikan atau menafikan, fulan laisa bikadzib atau fulan laisa bibadin, ya, fulan laisa bibadin. Fulan itu bukan pendusta. Atau fulan itu tidak badin. Apa badin itu? Fat. Ya, fat. Kalau bahasa Padangnya fat. Gemuk. Ya. Jadi di sini ada isbat, menetapkan, ya kan kita sering dengar tuh sidang isbat, ya kalau mau puasa sidang isbat. Jadi apa isbat itu? Menetapkan. Nah, dia bisa mengisbat, menetapkan, bisa juga dia menafikan sifat. Fulan tidak pendusta. Di sini kita memakai negasi. Atau si fulan tidak gemuk. Nah, kita menafikan sifat gemuk dari si fulan. Nah, ini secara istilah am. Baik. Sedangkan menurut istilah para usuliyun, apa sih itu hukum? Maka hukum itu itlaqu ismil ahkam. Ya, penggunaan kalimat ahkam syar'iyyah innama yakunu ala syai'in muayyan. Ya, penggunaan
kalimat hukum syar'i ya digunakan pada kalimat hukum syar'i secara ta'yin, secara zatnya, wa hadha syai' al-muayyan la budda an yutawaffar fihi khamsatu syurut. Ya, maka yang namanya hukum syar'i itu kata Syekh Asy-Syadzili hafizahullahu taala harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama apa? An yakuna khitaban. Syarat sesuatu itu dikatakan hukum syar'i ada 5. 1, dia harus sifatnya khitab. Khitab itu apa ya? Kayak ada yang diajak bicara gitu. Khitab seperti suruh, menyuruh. Ya. Walikai yakuna khitaban la budda min mukhatib wa mukhatab. Nah, di sini yang namanya Yang namanya khitab itu pasti ada mukhatib yang berbicara dan mukhatab yang diajak bicara. Baik. Ya, mafhum ya? Jadi khitab itu yaitu ada mukhatib. Di sini mukhatibnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa mukhatabnya? Kita. Ya, hamba Allah. Nah, itu yang pertama. Baik, ini sebentar lagi mati, nanti saya nyalakan lagi, kita masuk ke